dan Kepala Sekolah SLT di Muara Badak, di SMA 1 Muara Badak. Nah itu kemarin Pak Wayono. Kita sebagai moderator itu adalah kita orang yang pertama diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyapa. Ya. Ya. Apa kabar Bu? Baik. Mas, ya, Rizkian. Ya, jadi kemarin orang yang pertama kali menyambut beliau itu saya. Ya, karena saya kebetulan piket, ya, jadi saya datang paling pagi dan ketemu beliau berdua ini. Ya. Dan maaf, saya lebih kepada Mas Listian ini, Mas. Iya, daripada Bapak, karena jelas lebih muda dan aura muda saya hilang ketika bertemu. Ya, tadi dapat salam ya dari Pak Deputi ya, Bapak Alimuddin. Karena udah pernah datang juga ya ke sini ya. Saya tidak panjang, cuma saya tadi mau merespon apa yang disampaikan Bu Haryati bahwa kita ingin kesempatan yang ada karena saat ini Muara Jawa adalah bagian dari Delianase IKN ini, memungkinkan anak-anak kita sebenarnya punya kesempatan lebih untuk menemukan IKN. Disitulah mereka akan terus, kalau kata Pak Wahyono kemarin, ya semuanya tidak ada hidup di bawah di garis kemiskinan gitu ya. Jadi saya percaya potensi anak-anak kita, saya juga tadi ya nggak selalu harus masuk ke PTN gitu ya, tetapi mereka bisa kemanapun mereka pergi. Tapi ketika mereka akhirnya kerja, mereka dapat kesempatan belajar Bu, lebih tinggi lagi Bu dari yang kita bayangkan gitu ya, karena mereka terus dipromosikan. Karena salah satu penelitian, karena saya percaya karakter dasar mencintai negara itu karakter yang penting untuk membentuk sebuah manusia seorang manusia yang bisa membangun bangsanya. Mungkin itu saja tambahan saya, dan satu hal terakhir yang mungkin dari Pak Deputi juga mengatakan, saya concern gimana ya anak-anak SMA yang saat ini ada di Delianase IKN ini, kedepannya mereka gitu ya. Nah ini yang saya kemarin ketemu anak IKN di forum ya, yang kumpulan mahasiswa, saya mulai mengajarkan mereka bagaimana berpikir mendalam gitu ya, nggak sekadar bikin program tuh A, B gitu ya, tapi digali secara mendalam tentang kebutuhan. Dan kedepannya saya juga bisa berharap kita semua yang ada di sini punya anak-anak yang ada di sekolah SMA 1 ini, kita bersiapkan mereka pondasi dasar yang terbaik sehingga mereka punya, ketika kesempatan itu datang kepadanya, mereka siap untuk mengambil kesempatan. Silakan Pak. Terima kasih. Iya. Siapa tahu dari minggu depan saya. Kesiapan anak-anak di dalam IKN, kemudian diharapkan mereka bisa mendapatkan hal yang lebih Bu ya. Jadi prinsip dari pembukaan yang harus kita lakukan dengan anak-anak sebenarnya. Langsung grogi. Oke, kalau kita memulai suatu pembelajaran, ada istilah pembukaan hangat. Sebenarnya apa sih prinsipnya dari pembukaan hangat? Membangun interaksi supaya pembelajaran yang dimulai itu lebih terbuka dan menyenangkan buat anak. Ingin harapkan dapat dari sesi Kombel hari ini. Think and write on your paper. Satu hal yang Bapak Ibu harapkan, boleh singkat ya, intinya adalah satu hal yang ingin saya dapatkan. Jangan bilang informasi baru ya, tapi lebih spesifik. Ketika kita bicara diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, saya yakin Ya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya. Tadi saya menjawab dua. Yang pertama, merubah mindset yang lebih baik, dan yang kedua, karena peserta didik itu unik, memiliki karakter dan minat yang berbeda-beda. Dari sini saya ingin sekali mendapatkan ilmu, apalagi dari Ibu yang dari psikolog. Terus terang itu sangat membuat saya senang sekali. Kebetulan saya guru BK. Sehingga apa yang mungkin yang tadinya mindset yang saya pikirkan bahwasanya semua murid itu sama, diperlakukan yang sama, ternyata dari berdiferensiasi ini karakter siswa itu kan berbeda-beda dengan unik, maka ada caranya tersendiri. Kita tahu bahwasanya bagaimana menerapkan diferensiasi di dalam kelas seperti ini. Oke lah ya. Oke, kita sepakati keberhasilan pembelajaran itu apa sih Bu ukurannya, salah satunya?
tidak ada versi lain yang bagaimana. Cuman yang saya harapkan adalah preferensi yang sudah saya terapkan itu siapa tahu mempunyai trik yang lain bagaimana untuk menekan seperti yang pada umumnya, yaitu membagi gaya belajar mereka, kemudian kemampuan mereka. Nah, praktek baik nyata dalam diferensiasi dan sosial emosional, praktek nyata kata kuncinya. Kalau tadi Ibu versi lain maksudnya tidak hanya soal gaya belajar dan kemampuan kemampuan anak, menyenangkan, pembelajaran yang lebih menyenangkan. Saya bisa mempraktekkan atau membangunnya di dalam kelas, ini sangat umum. Kalau misalnya apa yang diharapkan, berarti harapannya yang di sini yang diberikan adalah yang aplikatif gitu ya. Yang nulis boleh ngaku. Contoh yang aplikatif itu seperti apa? Temuan apa? Diferensiasi KSN berarti ya. Silahkan. Ya, saya mampu mempraktekannya di dalam kelas. Pelajaran maksudnya kalau kita bahasa itu biasanya kita kan harus kita praktekkan bagaimana cara pengucapannya, bagaimana kita cara berkomunikasi di dalam kelas, dan itulah yang agak susah saya dapatkan dari anak-anak karena bahasanya bahasa yang agak unik dan bahasa yang agak sulit dipelajari anak-anak dan baru ditemukan di kelas 11 SMA. Bahasa Indonesia ya, bahasa praktis. Oh, melakukan assessment formatif, bisa melakukan yang namanya tahu anak saya ini, saya tanya bengong terus gitu ya. Oh, ternyata dia nggak ngomong bahasa Indonesia di rumah. Ternyata di sini malah semuanya ngomong bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Bu, Pak, literasi anak-anak kemarin OSIS itu tepuk tangan deh saya. Tepuk tangan dong juga. Mereka bisa mengungkapkan pendapatnya dengan jelas, tidak muter-muter ya kan Mas ya. Kami yang saya orang Kalimantan Barat, Pontianak dulu malah saya ingat zaman saya mahasiswa kalau udah SMA karena banyak ngomong bahasa Cina gitu ya, Teochew gitu ya, dialek Cina. Itu kalau udah di kelas tuh kayaknya ngomong kemana-mana. Udah lihat kata sifat, ayo sekarang kalian punya teman di sebelahnya, coba deskripsikan kata sifat itu, mendeskripsikan teman kamu dengan kosakata yang sudah banyak ini, langsung digunakan. Artinya apa? Dia nggak hanya sampai paham arti kosakata, nggak perlu lagi hari gini, ya nggak, googling aja, Google Translate bahkan dibacain ya nggak, tahu gimana spellingnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu apa? Kolaborasi, dua penggunaan artificial intelligence, ya penggunaan teknologi. Oke, nah mari kita lihat ini yang terakhir soal diferensiasi. Saya sampai di sini. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita melakukan? Di sini semuanya sudah sadar deh ya. Jadi ini kan materi buat CGP ya. Bahwa kita tahu kita ini yang backgroundnya ada yang perikanan, ada yang macam-macam. Tapi kita sekarang harus mengajar, apalagi kurikulum baru. Maka kurikulum baru ini tetap penting Bapak Ibu. Yang mikirin, ya tadi saya bilang Profesor Charlie itu adalah profesor dari IKIP Jogja. Dari kecil, ini kan jangan habisin waktu. Jadi kemampuan manajemen ini penting ya. Oke, kecilin suaranya. Kita akan bermain game. Setelah instruksinya sudah siap, baru kalian lakukan ya. Dengarkan baik-baik. Ibu akan berpasangan dengan salah satu bapak guru kalian, teman-temannya bisa diambil. Ya, nanti masing-masing akan begini gitu ya. Dua orang. Lalu ketika balik badan, switch-nya bukan switch, sorry, menunjukkan angka. Ya, angkanya nggak boleh 0, harus dari 1 sampai 10. Lalu angka yang kita tunjukkan bersama itu kita harus cepat-cepatan menjumlahkannya. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sama berarti berarti. 7. Kalau saya kalah, saya berjalan di belakang nyari peserta yang menang. Jadi kan dua-dua ada yang menang, nyari lagi. Yang menang angkat tangan, yuk. Pastiin. Yang menang siapa? Nah, lawan lagi. Nanti tinggal satu orang yang menang. Jelas? Aduh, jelas?